Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Suster, Saudara-saudara yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Selamat sore berkah dalam. Apakah sehat-sehat selalu? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau ke gereja berarti sehat. Hari ini kita Ekaristi hari Minggu biasa ke-18. Selain misa offline juga online, live streaming yang disiarkan dari Gereja Santo Petrus Pekalongan, Jalan Blimbing nomor 1. Saudaraku terkasih, kita menyadari bahwa kita hidup bersama dengan orang lain. Dalam kebersamaan itulah kita saling membutuhkan satu sama lain. Dalam kondisi itu, kerelaan hati menjadi kata kunci untuk menumbuhkan kebersamaan, keberanian untuk keluar dari diri sendiri dan membagikan apapun yang ada dalam diri kita, menjadi perjuangan untuk mewujudkan iman dalam medan hidup kita. Dengan demikian, kemuridan menjadi bermakna dan menghasilkan buah yang berlimpah. Saudaraku, mari kita mengawali Ekaristi kita sore ini. Kita menyadari kehadiran Tuhan. Kita mohon ampun kepadanya atas dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri yang menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau penuh belas kasih terhadap mereka yang lapar dan miskin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau berdoa atas 5 roti dan 2 ikan untuk dibagi-bagi kepada orang banyak dengan bantuan murid-murid-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah memberikan sabdamu, bahkan tubuh dan darahmu sebagai rezeki rohani. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ujub misa sore hari ini bersama dengan Yayasan Santo Bernardus Kota Pekalongan dan keluarga besar SMA Santo Bernardus Kota Pekalongan bersyukur atas ulang tahun SMA Bernardus yang ke-60 tanggal 1 Agustus kemarin. Yang kedua, bersama dengan Ibu Sugiyarti mendoakan jiwa Ibu Simplicia Gustiah yang 1000 hari dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena setiap orang yang berkekurangan Kau beri anugerah dan yang lapar Kau beri makan. Ajarilah kami untuk menimba semangat dari Ekaristi ini,
dengan berani berbagi berkat kepada sesama kami, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Hai kamu semua yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jerih payahmu kau belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan mendapat makanan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ucaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Mata sekalian orang menanti-nantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau membuka tanganmu dan berkenan mengenyangkan segala hidup. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan
Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepada-Nya. Pada setiap orang yang berseru kepada-Nya dalam kesetiaan. Kecaplah betapa sedapnya Tuhan, kecaplah betapa sedapnya Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang? Dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau sesuatu makhluk lain manapun, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid datang kepada Yesus dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Yesus berkata, bawalah kemari. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu Yesus mengambil ke-5 roti dan ke-2 ikan itu. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu dan diberikannya kepada murid-muridnya. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada banyak orang. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, ada 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, saya memberikan judul renungan ini, rela terlibat dan rela berbagi, atau terlibat dan berbagi dengan rela. Dalam sejarah keselamatan kita, Allah rela turun ke dunia yang sedang rusak akibat dosa. Allah siapakah yang rela mengosongkan dirinya dan turun ke dunia? Dialah Allah yang kita imani, Allah yang dibawa oleh Yesus Kristus yang harus kita yakini dan kita terima. Allah mau terlibat dalam perjuangan hidup, dalam suka dan duka hidup umatnya. Tuhan Allah rela berbagi hidup demi keselamatan dan kehidupan setiap ciptaannya. Dalam diri Yesus Kristus putranya, Allah memberikan dirinya, memberikan tubuhnya untuk dipecah-pecah dan dibagi-bagikan kepada setiap orang. Darahnya dicurahkan demi penebusan dosa setiap manusia. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Tuhan Allah telah memberikan hidupnya dan memberi kita makan, bahkan makanan hidup kekal. Maka perintahnya kepada kita adalah, kamu harus memberi makan. Kita harus rela memberi makan kepada banyak orang, terlebih yang lapar dan yang kekurangan. Dengan demikian kita dipanggil untuk terlibat di dalam hidup masyarakat kita, dalam suka duka, harapan dan kecemasan dunia. Sebagai paguyuban Gereja Santo Petrus Pekalongan, kita telah belajar berbagi bahkan setiap tahun. Dan tahun ini sejak bulan April atau bahkan Januari, kita belajar berbagi dan terlibat dalam penderitaan masyarakat sekitar kita. Tanggal 2 April yang lalu, kita bersama panitia Paskah paroki ini terlibat dalam kecemasan masyarakat, dalam penderitaan masyarakat akibat COVID-19. Kita berbagi berkat 1.500 paket sembako untuk masyarakat kita. Tanggal 14 Mei yang lalu, 1 hari penuh, hari Kamis, kita menjalankan instruksi dari paus kita untuk mengadakan puasa sehari, dan hasil dari puasa itu kita gunakan juga untuk dibagikan kepada masyarakat. Tanggal 8 Juni yang lalu, kita berbagi 214 paket sembako khusus untuk umat Katolik kita. Tanggal 5 Juli yang lalu, kita juga berbagi berkat dengan dana APP yang kita kumpulkan 40 hari masa puasa. 1.100 paket kita bagikan kepada masyarakat juga. Jadi kalau kita total 4 bulan terakhir, kita belajar untuk terlibat dan berbagi
dengan memberikan 2.814 paket sembako. Belum bulan Februari Januari kita juga terlibat di dalam kecemasan masyarakat yang terkena banjir rob. Saudara-saudara terkasih, kalau boleh dikalkulasi dengan hitung-hitungan matematika, hasil puasa kita satu hari tanggal 14 Mei terkumpul 43.154.000. APP kita tahun ini yang kita kumpulkan hasil puasa pantang selama Prapaskah terkumpul 206.945.700, lebih tinggi dari tahun lalu dan tertinggi di tingkat keuskupan kita. Kita masih bisa memberikan diri kita ingatase, manakala kita masing-masing juga prihatin dengan dampak COVID-19 ini. Maka kalau boleh dikalkulasi juga apa yang kita bagikan, kalau boleh dihitung matematis, 260-an juta kita bagikan kepada masyarakat. Tetapi Tuhan memberikan yang jauh lebih besar dari itu untuk gereja kita. Bahkan 300% Tuhan limpahkan berkat itu selama 4 bulan terakhir ini. Karena kita rela berbagi, tidak cemas bahwa kita akan kekurangan. Saudaraku, ini belajar berbagi dalam tingkat paguyuban gereja. Sekarang bagaimanakah kita sebagai pribadi masing-masing dan keluarga orang beriman juga belajar untuk terlibat dan berbagi? Kamu juga harus memberi mereka makan. Ini perintah Yesus untuk saya dan Anda semua. Untuk mewujudkan iman kita pada Yesus Kristus, tadi panggil juga untuk terlibat dan berbagi dengan rela hati sebagai pribadi masing-masing dalam lingkup yang mungkin lebih kecil. Selain melalui gereja dengan puasa sehari dan juga puasa 40 hari yang lalu, kita juga bisa belajar terlibat dan berbagi dengan rela dalam lingkup kecil kita, tetangga kita, teman-teman, orang-orang sekitar kita. Berbagi itu macam-macam. Berbagi kegembiraan bisa, berbagi senyuman juga bisa, berbagi sapaan juga boleh, berbagi sembako juga tidak ditolak. Berbagi apapun untuk orang-orang sekitar kita, ini tugas panggilan kita. Kamu juga harus memberi mereka makan. Kita aja masih kurang, Romo, kami juga masih kurang pas-pasan makan dengan garam dan sayur bening. Kenapa harus diminta untuk berbagi juga? Saudaraku, jangan pernah cemas dan akan kekurangan. Yang sedikit kita miliki, kalau ada orang yang jauh lebih membutuhkan, kita punya kewajiban juga untuk berbagi meskipun kecil, meskipun sedikit. Ingat pengalaman janda miskin dalam Injil. Dia pun masih membutuhkan, tetapi dia persembahkan apa yang dia punya itu untuk Allah. Ini kerelaan untuk berbagi, kerelaan untuk terlibat di dalam karya keselamatan Allah. Yang merasa diri kekurangan, jangan pernah merasa cemas dan kita akan kekurangan sungguh-sungguh. Kalau kita mau meskipun sedikit diserahkan ke tangan Tuhan, akan menjadi berkat dan mujizat bagi banyak orang. Pengalaman tadi di gereja kita berbagi dengan rela sekian secara matematis. Nyata Tuhan dalam waktu yang tidak jauh, tidak lama, melimpahkan berkat yang banyak 300% untuk gereja kita. Di tangan Tuhan yang kecil diberkati bisa menjadi mukjizat yang luar biasa. Maka jangan pernah merasa diri kecil dan kekurangan. Saya mau berbagi, Romo, kalau nanti sudah punya, kalau sudah kaya. Belum sempat kaya mungkin tidak sempat berbagi. Kalau prinsipnya itu, sekecil apapun sebisa kita boleh belajar untuk membagikan sedikit yang ada dalam diri kita. Kalau kita punya waktu, bagilah waktu untuk yang kekurangan waktu, untuk yang sedih dihibur, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih,
Tanggal 31 kemarin ada contoh yang luar biasa. Teman-teman kita, sahabat kita yang muslim menghayati hari raya Idul Kurban. Mereka belajar menghayati imannya untuk berkorban. Sebagaimana Bapak Abraham, iman akan pengalaman ini dihidupi oleh saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita. Mereka berkorban, bisa satu orang, satu keluarga bisa patungan untuk membeli kambing atau sapi dan dibagikan kepada orang miskin. Bahkan sekarang ada tren tidak hanya orang miskin, tapi semua mendapatkan berkat. Satu kambing, satu sapi bisa untuk satu RW atau beberapa RT. Semua menikmati berkat itu. Karena apa? Karena kerelaan satu keluarga atau dua keluarga untuk berbagi. Ini cara kita juga bisa belajar berbagi. Saudaraku, semangat 5 roti 2 ikan hendaknya menjadi semangat dasar iman kita untuk ikut terlibat di dalam keprihatinan Allah akan kehidupan kita, terlebih yang menderita. Barang siapa percaya dan melaksanakan, dia akan mendapatkan keselamatan dan mukjizat. 5 roti dan 2 ikan diberkati Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Barang siapa yang percaya akan mendapat keselamatan. 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 keranjang. Di tangan Tuhan 5 roti 2 ikan menjadi ribuan dan memberikan kehidupan bagi yang kekurangan, yang kelaparan. Percayalah, mari belajar berbagi. Meskipun berbagi itu lelah, capek dan menyakitkan, tetapi jangan pernah berhenti untuk berbagi. Jangan pernah merasa capek dan lelah. Barang siapa percaya dan melaksanakan akan diberi mukjizat dan keselamatan. Mari kita berdiri, kita menanggapi firman Tuhan dengan mendoakan doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari itu ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang banyak yang mengikuti Yesus mulai lapar, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Maka mari kita membawa ke hadapannya semua keprihatinan dan kerinduan saudara dan saudari kita yang dalam kesusahan. Mari kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Tuhan, semoga para pemimpin gereja memuaskan kelaparan umat akan cinta kasih dan keadilan, kebenaran dan harapan, dengan mewartakan kabar baik dari Tuhan dengan seutuhnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus, ya Tuhan, semoga gereja menolong semua orang di mana saja berada untuk menyadari serta mengungkapkan aspirasi mereka yang terdalam,
Dan semoga gereja memperkaya mereka dengan nilai-nilai Injil yang lebih luhur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik di dunia, bagi para ilmuwan dan ekonom, ya Tuhan, semoga para pemimpin dan para ahli bekerja sama dengan tidak kenal pamrih untuk menyelesaikan masalah kesenjangan sosial di dunia, serta untuk menolong bangsa-bangsa yang lapar, bukan hanya dengan bantuan makanan, melainkan dengan memulihkan martabat, menegakkan keadilan, dan menjamin perdamaian bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sakit dan sendirian, bagi para cacat dan mereka yang patah semangat, bagi mereka yang lapar akan cinta kasih dan penghargaan. Ya Tuhan, semoga perhatian dan cinta kasih kami menjadi tanda bagi orang-orang yang menderita, bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sini, ya Tuhan, semoga kami tidak sibuk memikirkan kebutuhan sehari-hari bagi diri sendiri serta keluarga kami, tetapi membiarkan diri kami tetap lapar akan harta yang lebih utama, yaitu sabda Allah serta ekaristi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga besar Yayasan Santo Bernardus dan juga keluarga besar SMA Santo Bernardus Pekalongan yang berulang tahun 60 tahun tanggal 1 Agustus yang lalu. Semoga rahmat pelayanan, semangat membentuk pribadi lalu curahkan kepada semua unsur di Yayasan dan SMA Santo Bernardus supaya tetap berdaya juang dalam menghadapi tantangan dunia pendidikan Katolik di masa mendatang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa mohon keselamatan jiwa Ibu Simplicia Gustiah yang telah 1000 hari Kau panggil menghadap ke rumah-Mu. Ampunilah segala dosanya dan terimalah dia dalam pangkuan kasih-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita panjatkan doa kita masing-masing dalam hati. Kita hening sejenak. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, semoga percobaan dan kesusahan tak pernah memisahkan kami dari kasih Bapa kami di surga yang telah dinyatakan kepada kami dalam diri-Mu sendiri, Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudaraku terkasih supaya persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, berkenanlah menerima persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau juga berkenan mempersatukan persembahan ini dengan korban putra-Mu, sehingga menjadi tanda kelimpahan rezeki dari surga demi kehidupan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Doa Ekaristi yang kedua. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantas saya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula, laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Kristoforus serta para imam, diakon, semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawat dan Bunda Allah, bersama dengan Santo Yosef suaminya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, dan hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berdiri. Kita menyatukan doa pujian syukur kita dengan doa Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Bersatu semua
Kita berdoa mohon perlindungan Tuhan dari wabah virus corona. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi, pencipta alam semesta yang maha kuasa. Engkau menunjuk kami untuk merawat alam ciptaan-Mu. Semuanya Engkau beri dan percayakan kepada kami. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabah virus corona yang mengancam kesehatan dan keberadaan semua orang, kami dengan rendah hati dan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabah ini, khususnya negara kami, Indonesia. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, juga mereka yang merawat dan menghibur orang sakit, semua aparat pemerintahan, semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kami dan dunia dari ancaman virus ini, terutama yang menjadi ujung tombak dalam bidang kesehatan. Para dokter dan petugas kesehatan, urapi tangan mereka untuk memperlihatkan mujizat-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Bapa. Ikatlah wabah ini dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan, ketangguhan dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang maha mulia, kuduskanlah dunia dari wabah virus ini. Hati kudus Yesus, kasihilah dan bentengilah kami, meteraikan kami dengan darah dan tubuh-Mu yang kudus. Bunda penolong abadi, doakan kami dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semua malaikat agung dan malaikat pelindung kami, terangi dan jagalah kami. Amin. Tuhan, Engkau telah memberi kami roti surgawi yang lezat dan nikmat. Marilah berdoa. Allah Bapa yang maha murah, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam rupa rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Kami mohon semoga kerelaan-Mu untuk berbagi hidup ini menggerakkan kami untuk berani mengorbankan diri demi terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat kami, seraya mengharapkan datangnya kerajaan-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sejenak kita mendengarkan pengumuman gereja. Mohon perhatian, adanya beberapa pengumuman gereja. 1. Perkawinan gereja. Pengumuman kedua, Andreas Nanang Haryanto dari lingkungan Santo Stefanus dengan Anastasia Ferawati dari Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto. Pengumuman ketiga, F.A. Danang Bayu Soekarno dari lingkungan Santo Agustinus dengan Veronica Ratri Purnamasari dari Paroki Santa Litwina Bandarjaya, Lampung. Umat yang mengetahui adanya halangan hukum gereja atas pernikahan tersebut dimohon memberitahu Romo Paroki. 2. Setelah misa selesai, umat yang akan pulang harap bersabar. Bapak Ibu akan dipandu petugas tata laksana ketika akan meninggalkan bangku. Semua dimulai dari bangku paling belakang. Blok depan pulang lewat pintu aula, blok belakang pulang lewat pintu utama. Demikian pengumuman gereja. Atas perhatian seluruh umat kami ucapkan terima kasih.
Saudara-saudara yang terkasih, kita pantas bersyukur dan menyampaikan ucapan selamat untuk SMA Santo Bernardus Pekalongan yang tanggal 1 Agustus 2020 ini berusia 60 tahun. Ini usia lansia. Semoga yang dihasilkan pun pribadi-pribadi yang utuh dan semakin dewasa, yang telah menyerap menghidupi semangat kekristenan dan Kristus sendiri sebagai pusat penggerak dan menjiwai seluruh peserta didik dan juga guru karyawan dan pengurus di Yayasan Santo Bernardus. Sekali lagi profesiat untuk yayasan dan keluarga besar SMA Santo Bernardus Pekalongan yang berulang tahun ke-60. Dan juga tanggal 1 kemarin TK Santo Yosef Pekalongan ulang tahun ke-71, SD Pius ke-81, SMP Pius 69, SMP Boromeus Purbalingga ke-59. Profesiat juga untuk sekolah-sekolah kita di bawah pendampingan para suster SND. Untuk seluruh umat yang hadir di gereja maupun di rumah, diingatkan bahwa kita harus tetap mentaati protokol kesehatan, taati peraturan di tingkat daerah, pemerintah maupun di gereja. Dalam setiap aktivitas kita, masker selalu dipakai kemanapun kita pergi, cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, jaga jarak. Jangan pernah merasa ini sudah sungguh-sungguh normal. Belum. Kapan normalnya? Belum tahu. Ya, kita jaga diri, jangan sampai menjadi klaster baru di dalam rumah kita atau dalam rumah ibadah ini. Tolong taati itu, bersama-sama jaga diri kita, cintai diri kita, cintai keluarga, cintai orang lain. Ini semua demi keselamatan, termasuk ketika pulang harus diatur, jangan sampai kita lupa bahwa kita masih tetap harus jaga jarak. Untuk itu mohon maaf bagi yang hadir di gereja mungkin kurang nyaman, hayati itu. Dalam tatanan yang baru kita akan ke depan menghayati semangat itu demi keselamatan kita dan orang lain. Terima kasih kepada semua lingkungan yang hadir dan semua petugas liturgi yang membantu kita di dalam perayaan Ekaristi periode kedua di bulan ini. Mari mohon berkat Tuhan mengakhiri Ekaristi kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, seluruh anggota keluarga saudara dimanapun mereka berada, dan semua yang didoakan hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah saudara diutus. Amin. Engkau beri tumpangan, aku telah
bagiku. So